فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin tentang hatta yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang ditakdirkan secara wajib. Hatta yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang ditakdirkan secara wajib. Dan sesuai dengan janji kemarin, apakah hatta di sini dia adalah huruf jar? Maka yang rajih bahwasannya hatta di sini adalah huruf jar. Hatta yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an, dia adalah huruf jar. Jadi perlu diketahui bahwasannya hatta ini semuanya adalah huruf. Akan tetapi hatta ini dibagi menjadi 3. Huruf hatta dalam ilmu bahasa Arab dibagi menjadi 3 atau 4 sesuai perincian yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah hatta huruf jar. Dan ini masuk kepada isim yang zahir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i di sini majrur karena kemasukan huruf jar hatta. Dan ada juga huruf jar yang ada juga hatta jar yang masuk kepada masdar muawwal, yaitu masuk kepada fi'il mudhari' pada pembahasan kita ini. Itu hatta huruf jar. Seperti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta di situ huruf jar. Kenapa kok masuk kepada fi'il? Kalau kita pahami secara kaidah ilmu nahwu, maka di situ tidak masuk kepada fi'il mudhari' langsung, melainkan ada apa? Ada huruf an yang tersembunyi secara wajib. Jadi sebenarnya hatta di situ tidak masuk kepada fi'il mudhari', melainkan masuk kepada masdar muawwal, dan masdar muawwal itu isim. Mafhum? Jadi hatta ya'tiyakal yaqin di situ ada an yang tersembunyi secara wajib. Dan an dan juga fi'il mudhari' ditakwil menjadi masdar. Hatta ya'ti berarti ityan. Maka ditakwil hatta ityanikal yaqin. Hatta ityanikal yaqina. Yaqina sebagai maf'ul dari ityan. Gitu. Jadi hatta yang pertama adalah hatta yang huruf jar alias memiliki amalan jar. Dan ini ada yang masuk kepada isim dhohir dan ada yang masuk kepada masdar muawwal, yaitu yang masuk kepada fi'il mudhari' alias hatta yang menasabkan. Maka kalau orang yang membedakan dua amalan antara jar dan nasab ini mengatakan hatta itu ada 4. Kalau yang menyamakan bilang ada 3. Maka kita katakan hatta dalam bahasa Arab ada 3. Hatta yang huruf jar. Kemudian yang kedua hatta sebagai huruf athof, artinya dan atau sampai. Ja'al qaumu hatta zaidun, ra'aitul qauma hatta zaidan, wa marartu bil qaumi hatta zaidin. Huruf athof, i'rabnya ikut.
Dan ada yang hatta yang terakhir adalah hatta yang untuk isti'naf, yaitu hatta yang masuk kepada jumlah baru. Hatta yang masuk kepada jumlah baru, yang arti kalau dalam bahasa Indonesianya itu sampai-sampai. Sampai-sampai. Kalau itu. Seperti contohnya, darabtu al-qauma hatta Zaidun madrubun. Saya memukul suatu kaum sampai Zaid juga terpukul. Sampai-sampai Zaid juga ikut terpukul. Maka ini hatta isti'nafiyah, hatta yang masuk kepada jumlah baru. Jadi hatta dalam bahasa Arab ada 3, yang huruf jar dan juga huruf ataf, dan juga untuk isti'naf, yaitu untuk masuk kepada jumlah baru, alias artinya sampai-sampai. Adapun yang pada pembahasan kita ini adalah hatta yang menasobkan, yang jika diteliti dia adalah hatta yang huruf jar, karena nasabnya itu sebenarnya bukan karena hatta. Nasabnya itu bukan dengan hatta, tapi nasabnya dengan apa? Dengan an yang tersembunyi secara wajib. Itu madhabnya Basriyin. Kalau madhabnya Kufiyin, mereka mengatakan hatta itulah yang beramal nasab. Dan yang benar adalah madhabnya Basriyin, bahwasanya hatta di situ adalah huruf jar dan masdar muawalnya ditakdirkan sebagai majrur. Mafhum? Ini hatta. Yang jelas hatta ada 3 atau 4, terserah mau dibagi seperti apa. Insyaallah akan kita lanjut huruf yang ketiga dan yang keempat dari yang menasabkan pakai bantuan an wajib, pakai bantuan an secara wajib. Qala asy-syarih waffaqahullahu taala al-harfu ats-tsalitsu war-rabi'u. Al-harfu ats-tsalitsu war-rabi'u. Huruf yang ketiga dan juga huruf yang keempat. Ini menurut hitungannya syarih. Kalau sesuai dengan hitungannya musannif, berarti ini huruf yang keberapa? Ayo. Kalau menurut sesuai dengan hitungannya syarih, maka ini adalah huruf yang ketiga dan yang keempat, yaitu yang menasabkan pakai bantuan an secara wajib. Karena yang pertama adalah lamul juhud, yang kedua hatta, yang ketiga ini, dan yang keempat. Kalau sesuai dengan hitungannya musannif, ini yang keberapa? Yang ke-8 dan yang ke-9. Yang ke-8 dan yang ke-9 ini harus paham, karena kita sedang mengikuti kemauan 2 orang yang berbeda madhab. Kalau menurut hitungannya syarih, ini adalah huruf yang ketiga dan yang keempat, karena dihitung mulai dari nomor 6, 7, 8, 9 itu. Maka ini adalah huruf yang ketiga dan yang keempat. Kalau sesuai dengan hitungannya musannif, maka ini adalah huruf yang nawasib, yang nomor 8 dan nomor 9. Qala fa'us sababiyati, fa yang untuk sebab. Fa yang untuk sababiyah, alias apa-apa yang sebelumnya menjadi sebab bagi apa-apa yang setelah fa. Itu maknanya sababiyah. Apa-apa yang sebelum fa menjadi sebab bagi apa-apa yang setelahnya. Nanti ada. Maka dikatakan sababiyah. Wa wawul ma'iyati, dan wawu yang untuk ma'iyah, yang artinya bersama. Ketahuilah bahwasanya fa dalam bahasa Arab juga banyak sekali. Fa dalam bahasa Arab ada banyak sekali. Ada fa sababiyah, ada fa untuk huruf ataf, ada fa untuk
shorihah. Dan ada fa yang lain, ada banyak. Demikian juga wawu juga ada banyak dalam huruf dalam ilmu bahasa Arab. Ada wawu ma'iyah, ada wawu atof, ada wawu samaniyah. Siapa yang pernah tahu wawu samaniyah? Siapa yang pernah tahu wawu samaniyah? Ada yang tahu wawu samaniyah itu kayak apa? Wawu samaniyah itu yang untuk masuk ke huruf ke kata nomor 8. Sayyibatin wa abkaro. Itu kata para ulama itu adalah wawu samaniyah karena itu pada hitungan yang ke-8. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sayyihatin sayyibatin wa abkaro. Itu nomor 8. Yang jelas wawu ma'iyah. Al-masbuqatani yang keduanya itu didahului. Al-masbuqatani ini adalah musanna dan dia marfu, tanda rafa'nya pakai alif. Karena dia adalah na'at dari fa sababiyah. Sedangkan fa sababiyah adalah i'rabnya sebagai khobar dari al-harfu. Mafhum? Al-harfu tsalitsu al-harfu mubtada, ats-tsalitsu na'at. Kemudian fa'us sababiyah sebagai khobar. Kemudian al-masbuqatani sebagai na'at. Yang keduanya itu didahului bitolabin au nafyin dengan tolab, dengan sebuah tuntutan, atau didahului dengan nafi, peniadaan. Perhatikan. Jadi di sana ada beberapa syarat untuk bagian ini. Syarat yang pertama, fa-nya harus sababiyah, alias jumlah yang sebelumnya harus menjadi sebab dari yang setelahnya. Kalau tidak sababiyah, maka enggak bisa menasobkan. Terus syaratnya juga wawunya harus wawu ma'iyah. Kalau wawu atof enggak bisa. Syarat berikutnya harus didahului tolab atau nafi yang murni. Kalau nanti yang ada campuran, enggak juga. Nanti dalam pelajaran, insya Allah dalam pelajaran yang lebih tinggi, maka ini disyaratkan harus tolab dan nafi secara murni. Apa itu tolab, apa itu nafi? Perhatikan, ini faedah penting. Jadi yang namanya kalam, ucapan itu dibagi menjadi 2. Kandungan ucapan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama khobariyah, dan yang kedua adalah insya'iyah. Ini harus paham, kalau nggak paham ini nanti sulit. Ucapan, semua ucapan kandungannya itu dibagi menjadi 2, yaitu khobariyah dan insya'iyah. Khobariyah adalah bentuk ucapan yang bermakna berita, yaitu yang bisa didustakan atau dibenarkan. Yang namanya berita itu hukumnya itu didustakan atau dibenarkan. Dan berita dibagi menjadi 2, berita yang musbat dan berita yang manfi. Berita itu ada kalanya berita itu menetapkan, ada kalanya berita itu meniadakan. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Ini berita menetapkan. Zaidun ghairu qaimin, Zaid itu tidak berdiri, ini namanya berita meniadakan. Mafhum? Dan itulah nafi. Laisa Zaidun qaiman, Zaid itu tidak berdiri, ini namanya nafi. Jadi berita kalam dibagi menjadi 2, berita dan insya. Berita dibagi menjadi 2 lagi, berita yang menetapkan dan berita yang meniadakan. Kalau gitu kita ketahui bahwasanya au nafyin, nafi di sini termasuk bagian dari khobariyah. Termasuk jenis perkataan yang memberitakan, yaitu memberitakan peniadaan. Mafhum? Berita dibagi menjadi 2, berita yang menetapkan sama berita yang meniadakan.
Maka ini bisa dihukumi sidq atau kadzib. Zaidun qaimun, Zaid telah berdiri. Kalau memang enggak berdiri, kamu dustakan. Enggak, Zaid enggak berdiri, dusta kamu. Atau Zaid tidak berdiri, ini juga bisa kamu dustakan. Enggak, dia berdiri. Nah itu. Jadi berita itu menyikapinya itu didustakan atau dibenarkan. Adapun insya yang kedua tadi, insya itu adalah mencakup seperti permintaan, perintah, larangan, pertanyaan, menawarkan, harapan, angan-angan. Itu semua termasuk insya. Jadi ucapan misalnya, pergilah ke masjid. Ini termasuk insya, ini termasuk bukan berita itu. Maka nggak benar kalau kamu disuruh pergilah ke masjid, kemudian kamu katakan dusta kamu. Benar kamu, nggak bisa. Wong perintah kok didustakan, perintah kok dibenarkan. Itu bukan hukumnya. Hukumnya perintah itu bukan dibenarkan atau didustakan, tapi dilaksanakan. Gitu loh. Makanya dikatakan insya karena dia itu ingin membuat sesuatu yang baru, ingin membuat sebuah fi'il. Insya itu artinya ingin membuat. Ini mungkin bagi pemula agak berat, tapi nggak apa-apa, ini dijelaskan biar ummahat yang sudah bisa pun paham masalah ini. Jadi insya itu artinya membuat kejadian baru, seperti perintah itu disuruh untuk membuat. Istifham, pertanyaan ini juga membuat. Itu. Nanti insya Allah akan kita sebutkan macam-macam insya. Di antaranya adalah tolab. Tolab itu termasuk bagian dari insya. Karena insya dibagi menjadi dua, insya tolabi dan insya ghairu at-tolabi. Yang jelas ucapan, perkataan itu cuma dua itu tadi. Kalau enggak berita ya insya. Perintah itu termasuk insya. Larangan itu juga termasuk insya. Karena enggak ada dusta dan jujur di dalamnya. Orang sedang melarang, kamu dustakan, ya salah. Jangan minum khamr. Dusta itu. Nah ini enggak benar. Yang didustakan atau dibenarkan itu berita. Adapun selain berita, maka hukumnya itu bukan didustakan atau dibenarkan, tapi dilaksanakan atau dijauhi. Kalau larangan, kalau pertanyaan itu dijawab. Kalau ada orang tanya, siapa namamu? Masa kamu bilang, dusta kamu? Loh gimana tanya siapa namanya kok bilang dusta gimana? Kan jawabannya salah. Jadi semua ucapan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam semua ucapan orang Arab, bahkan semua ucapan penduduk bumi, itu kalau enggak berita ya insya, kalau enggak khobar ya insya. Itu. Kalau berita, maka hukumnya itu didustakan atau dibenarkan. Kalau insya, itu enggak didustakan dan enggak dibenarkan, tapi sesuai hukumnya. Sesuai, kalau perintah ya dilaksanakan, kalau larangan ya dijauhi, kalau pertanyaan ya dijawab, kalau doa ya dikabulkan. Gitu loh. Bukan didustakan atau dibenarkan. Nah ini, maka syarat beramalnya fa sababiyah dan wawu ma'iyah untuk menasabkan fi'il mudhari' itu harus didahului dua perkara tadi. Satunya dari sifat khobariyah yaitu nafi, satunya dari insya'iyah yaitu tolab. Harus ada itu. Maka kalau itu ucapannya adalah sifatnya itu musbat, maka enggak bisa fa sababiyah beramal. Seperti jaa Zaidun fa'ukrimahu, enggak bisa. Jaa Zaidun fa'ukrimahu, enggak bisa. Karena ini bukan nafi dan juga bukan tolab, tapi dia adalah berita yang sifatnya itu musbat alias positif, bukan yang ditiadakan. Nanti insya Allah akan lebih jelas dengan contoh. Yang jelas di sini harus paham bagian dari mana tolab itu apa, nafi itu apa. Sampean sudah tak beritahu. Tolab itu masuk ke dalam jenis perkataan insya, kalam yang insya. Nafi ini masuk ke dalam kalam yang khobariyah. Karena kalam cuma ada dua. Kalau enggak khobar ya insya. Qala wa makna sababiyah, dan makna ucapan fa itu adalah sababiyah diambil dari kata-kata sebab alias menyebabkan. Annama qablaha sababun lima ba'daha, bahwasanya apa-apa yang sebelum fa itu adalah sebab, penyebab bagi apa-apa yang sesudahnya. Nanti akan lebih jelas dengan contoh.
Wa makna al-ma'iyah, dan makna ucapan wawu ma'iyah adalah annama qablaha musahibun lima ba'daha. Bahwasanya apa-apa yang sebelum wawu tadi itu bersama, musahibun, menemani, bersanding dengan apa-apa yang setelah wawu, bareng-bareng. Ini namanya ma'iyah. Wa majmu'un mahu fi zamanin wahidin, dan terkumpulkan bersama dengannya pada satu waktu. Ini. Maka ya ummahat, kalau mempelajari ini maka harus kembali kepada ilmu ma'ani, harus kembali kepada maknanya. Ini fa ini yang diinginkan, ini sebab atau fa'atof, ini sesuai tergantung maknanya, maka ini harus paham tentang ilmu ma'ani. Karena satu huruf bisa memiliki beberapa makna. Perhatikan, wa talabu yashmalu thamaniyata umurin, dan talab itu mencakup 8 perkara. Apa saja? Wahia al-amru. Yang pertama adalah perintah. Maka perkataan yang sifatnya itu adalah sebuah perintah, ini masuk dalam jenis apa? Jenis talab, atau masuk dalam jenis insya. Bukan berita. Perintah itu bukan berita. Tidak didustakan dan tidak dibenarkan, tapi dilaksanakan. Sampai kalau diperintahkan malah mendustakan atau malah membenarkan, ya dimarahi. Oh, itu bukan jawabannya. Wa doa, yang kedua adalah doa, permohonan. Sebenarnya doa ini ya perintah, tapi bedanya kalau perintah itu dari atas ke bawah, seperti bos nyuruh anak buahnya, ini namanya perintah. Kalau doa itu dari bawah ke atas, seperti seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sigonya ya sama. Ya Allah, berikanlah aku ini. Berikanlah itu ya amr, sama. Jadi amr dengan doa itu sigohnya, perkataannya itu bunyinya sama. Cuma bedanya kalau perintah itu dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas. Paham? Jadi sebenarnya amr dan doa itu sama. Pakai fi'il amr, sama-sama pakai fi'il amr. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Itu pakai amr, itu fi'il amr. Rabbighfirli itu fi'il amr. Sama, al-amr dan doa itu sama, bedanya amr itu adalah dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas. Wan nahyu, yang ketiga adalah larangan. Yang ketiga adalah larangan. Maka larangan ini termasuk talab, termasuk tuntutan, termasuk insya. Jangan didustakan atau jangan dibenarkan. Kamu jangan minum khamr. Enggak bisa dihukumi dusta itu. Oh, bukan cocokannya. Kalau berita ya didustakan atau dibenarkan. Tapi kalau perintah, larangan, doa itu bukan didustakan atau bukan dibenarkan gitu loh. Demikian para ulama mendefinisikan bahwasanya berita itu adalah apa-apa yang dibenarkan atau didustakan. Yang keempat, wal istifham, pertanyaan. Maka pertanyaan ini bukan berita, jadi jangan didustakan atau dibenarkan. Kamu tanya, siapa namamu? Wah, enggak benar itu. Siapa namamu? Wah, benar sekali kamu. Salah, ini jawaban yang salah. Jawaban yang tidak pada tempatnya. Tapi kalau dia bilang, nama saya adalah Zaid, nah ini betul, nah benar kamu. Atau kamu enggak benar, itu bisa. Istifham, pertanyaan. Wal ard bisukunir ra, jangan arab tapi ard. Dan juga ainnya di fathah. Ardun artinya tawaran, menawari. Aradun artinya harta atau harta benda, aradun. Kalau irdun artinya kehormatan. Jadi jangan salah bacanya. Wal ard, tawaran, menawari. Mau enggak kamu ke rumahku, nanti tak kasih minum. Nah, ini namanya menawarkan. Al-ardu bisukunir ra, karena kalau ra-nya di fathah, aradun artinya harta atau dunyo. Itu. Kalau irdun, ainnya di kasroh, maka artinya kehormatan.
Maka harus ardun, artinya tawaran. Yaitu menyuruh tapi dengan bahasa yang halus sekali. Ini namanya menawarkan. Kamu enggak ke rumah toh, nanti tak kasih jajan. Nah, ini menyuruh, tapi kan dengan sangat halus, dengan sigo yang sangat halus. Ini namanya ardun. Dan ardun ini memiliki beberapa sigo, diantaranya ala tazuruna, tidakkah engkau ziarah kepada kami? Fanukrimaka, sehingga kami bisa memuliakan kamu. Di antara sigo ard juga ama, tidakkah engkau mau ke rumahku? Itu. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wat tahdidu. Tahdid dari kata-kata haddo yahuddu, artinya menganjurkan. Tapi dengan agak ngoyo, agak ngotot, agak maksa. Ini namanya tahdid. Tahdid, arat sama tahdid itu semuanya sama. Cuma arat itu sangat lembut sekali. Cuma nawarkan saja. Kamu enggak ke masjid toh? Kamu enggak sholat toh? Nah gitu. Maukah kamu sholat? Nah ini sama sebenarnya merintah. Itu sebenarnya perintah. Arat itu juga perintah. Tahdid juga perintah sama. Sigonya sama. Cuma arat itu sangat halus. Hanya sebatas menawarkan saja. Tidakkah engkau sholat? Nah, itu. Kalau tahdid itu anjuran tapi agak sedikit kasar atau lebih maksa lagi. Ini sigohnya itu pakai halla biasanya. Halla, laula, lauma, Allah. Ini beberapa kata yang untuk tahdid alias menganjurkan. Tahdid artinya menganjurkan. Diambil dari kata-kata haddo yahuddu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan, tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Paham? Arat sama tahdid sama-sama anjuran, sama-sama dorongan. Tapi kalau arat itu sangat halus sekali, cuma nyindir-nyindir saja gitu loh. Kalau tahdid sudah agak berani. Wat tamanni yang ke-7, tamanni, angan-angan. Tamanna ya tamanna, angan-angan, yaitu untuk sesuatu yang mustahil atau untuk sesuatu yang jauh. Yang terjadinya itu sudah sulit sekali. Wat taraji, yang ke-8 adalah taraji, harapan. Ini adalah sama, tamanni dan taraji itu sama. Bedanya kalau tamanni itu untuk sesuatu yang mustahil atau berat, kalau taraji itu untuk sesuatu yang masih bisa diharapkan, masih dekat. Makanya sering ada ucapan mustahil yang paling kusemogakan. Mustahil yang paling kesemogakan, mustahil itu tamanni, semoga itu adalah taraji. Perhatikan, fahadhihi thamaniyatun, maka semua ini tadi total jumlahnya ada 8. Perintah, doa, larangan, tanya pertanyaan, tawaran, anjuran, angan-angan dan harapan 8. Ini semua termasuk tolak. Fahadihi thamaniyatun, semuanya totalnya ada 8. Wa ma'an nafyi, dan kalau dijumlah dengan nafi, ingat, nafi tidak termasuk tolak. Nafi ikut jenis apa tadi? Khobar. Nafi ikut bagian khobariyah, bukan termasuk dari tolak. Tapi dalam masalah ini ikut, dalam masalah menasobkan, nafi ikut. Wa ma'an nafyi tasiru tis'atan, total semuanya 9. Karena tolak 8, nafi bagian dari khobar 1, maka totalnya ada 9. Kalau dalam ilmu balaghah, tolab itu bukan hanya ini, banyak. Bahkan nida itu juga termasuk insya, memanggil. Itu juga termasuk insya. Karena memanggil itu nggak boleh didustakan, nggak boleh dibenarkan. Masa manggil saya, wahai anakku, masa terus didustakan? Dusta. Benar itu. Nah, ini nggak bisa. Tapi dalam masa itu dalam ilmu balaghah. Kalau ini dalam masalah ilmu nahwu lain lagi. Perhatikan. Waqad jama'aha ba'duhum, dan 9 perkara tadi dikumpulkan oleh sebagian masyayikh biqaulihi mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihimu tamanna warju kadza kan nafyu qad kamula.
Mur, ini fi'il amr, perintahkanlah. Wad'u, berdoalah. Wanha, laranglah. Wasal, mintalah. Wa'rid, tawarkanlah. Lihaddihimu, untuk menganjurkan mereka. Ini cuma diambil lafadznya ya, jangan diambil maknanya. Ini cuma diambil lafadznya. Adapun maknanya ya nggak nyambung. Ya nyambungnya sedikit. Tamanna, berangan-anganlah. Warju, berharaplah. Demikian juga nafi, maka sudah sempurna. Yaitu sebagai syarat untuk nasabnya, untuk menasobkannya fa sababiyah dan wawu ma'iyah terhadap fi'il mudhari' harus didahului salah satu dari 9 perkara ini. Paham? Apain kita capek-capek membahas? Ada arad, ada tahdid tadi. Jadi nasabnya fi'il mudhari' dengan fa sababiyah atau dengan wawu ma'iyah itu harus didahului salah satu dari 9 perkara ini. Mur, wad'u, wanha, wasal, wa'rid lihaddihimu. Tamanna, warju, katakan nafyu qad kamula. Ini hanya sekedar untuk memudahkan saja, dikumpulkan dalam bait syair. Adapun secara artinya enggak ada hubungannya ini. Ini cuma diambil lafadznya saja. Dan perlu diketahui bahwasanya wawu ma'iyah itu artinya kalau nerjemahkan itu diartikan dengan bersama dengan itu. Bersama dengan itu. Nanti akan kita aplikasikan ya. Famithaluha ba'dal amr, maka contoh nasabnya fi'il mudhari' dengan fa sababiyah atau dengan wawu ma'iyah setelah perintah, jatuh setelah perintah, qauluka dzakir fatan jaha, murajaahlah, mudzakarahlah, niscaya. Kalau fa diartikan niscaya atau maka kamu akan sukses. Ini sababiyah. Karena sukses adalah hasil dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, usahanya sebabnya adalah mudzakarah. Itu. Kalau ini tidak sebab, maka enggak bisa seperti makan dan kamu akan sukses. Nah, ini enggak bisa. Kul fatan jahu, harus enggak boleh fatan jaha karena bukan sebab. Tapi kalau ini zakir murajaahlah, maka atau niscaya kamu akan sukses. Paham? Berarti mudzakarah adalah sebab kesuksesan. Awatan jaha atau pakai wawu ma'iyah. Zakir watan jaha. Murajaahlah, bersama dengan itu kamu akan sukses. Nah gitu. Jadi wawu ma'iyah ngartikannya bersama dengan itu. Bersama dengan itu kamu akan sukses. Dan ketahuilah bahwasanya semua fi'il mudhari di sini maka maknanya menjadi mustakbal semua, akan datang semua karena pakai an. Jadi nggak mungkin zakir dan kamu sudah sukses, nggak bisa. Pasti nanti karena pakai an. Zakir fatan jaha, murajaahlah, mudzakarahlah, niscaya kamu akan sukses. Atau pakai wawu, zakir watan jaha, murajaahlah, mudzakarahlah, bersama dengan itu kamu akan sukses. Fatan jaha fil mithalil awal fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maka tan jaha pada contoh yang pertama dia itu fi'il mudhari' mansub dengan an, bukan dengan fa. Salah kalau kita menjadikan dia itu adalah amilnya adalah fa, salah. Amilnya adalah an. Mudmaratan yang disembunyikan wujuban secara wajib, maka enggak boleh disebutkan zakir fa antan jaha, enggak boleh. Zakir wa antan jaha, enggak boleh. Ba'da fa'i sababiyya al-masbuqati bitalabin, yang setelah fa sababiyah yang telah didahului dengan tolab, salah satu jenis tolab, wahwal amru yaitu perintah. Wa alamatun nasbi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Wan najahu al-waqi'u ba'dal fa'i musabbabun anil mudzakarah, dan kesuksesan yang dia itu jatuh setelah fatan jaha, kesuksesan tersebut adalah musabbab, terhasilkan, disebabkan anil mudzakarah, dengan banyak mudzakarah. Maka ini fi'il mudhari' yang mansub dengan fa sababiyah, syaratnya harus didahului dengan
salah satu dari tolab atau nafi. Kalau nggak ada tolabnya, nggak ada nafinya, nggak bisa. Maka fa di sini kalau diartikan sababiyah yaitu tadi, niscaya kamu akan sukses. Kalau dijadikan atof, ya mudzakarahlah dan kamu sudah sukses. Bicara lain, nggak ada kaitannya, nggak ada terkait dengan sebelumnya. Ini bisa. Makanya tergantung maknanya ya ikhwah. Tergantung maknanya yang mau diinginkan oleh si pembicara itu bagaimana. Karena fa itu bisa macam-macam, wawu juga bisa macam-macam. Kamu jadikan rafa juga boleh, dzakir, fatan jahu boleh. Tergantung maknanya. Mudzakarahlah. Dan kamu sudah sukses misalnya. Dan kamu sekarang sukses ya. Nah itu. Bicara lain, bukan sebab musabab. Qala wa tanjaha fil mithali tsani, dan tanjaha pada contoh yang kedua, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah al masbuqa bi talab wa huwal amru wa alamatu nasbi al fathatu adh-dhahiratu ala akhir, sama. Cuma beda arti. Kalau fa artinya maka dan niscaya, kalau wa artinya bersama dengan itu kamu akan sukses. Qala wan najahu al-waqi'u ba'dal wawi musahibun lil mudzakarah, dan keberhasilan yang jatuh setelah wawu ini adalah membarengi mudzakarah. Karena dengan mudzakarahlah seseorang insyaallah akan sukses. Bersama dengan mudzakarahlah seseorang akan sukses. Idla yakunu najahun illa ma'a mudzakaratin. Karena tidak mungkin ada kesuksesan kecuali disertai, nah itu, kecuali bersama, kecuali dibarengi dengan usaha yang namanya mudzakarah, yaitu banyak murojaah. Waqis ala hadainil mithalaini baqiyatal amtsilatil atiyah, dan kiaskanlah, bandingkanlah penjelasannya dengan dua penjelasan tadi pada dua contoh tadi, contoh-contoh yang akan datang. Maksudnya nggak perlu lagi nanti disyarah. Contoh-contoh berikutnya ya sama saja. Contoh-contoh berikutnya sama saja. Wa mithaluhuma ba'da du'a, sekarang yang contohnya yang didahului oleh doa. Qauluka rabbi waffiqni fa'amala sholihan, ya Allah berilah aku taufik, niscaya aku akan beramal soleh. Kalau engkau sudah beri aku taufik ya Allah, maka aku akan beramal soleh. Au wa a'mala soleh, atau bersama dengan itu aku akan beramal soleh. Sama saja. Ya Allah berilah aku taufik supaya, niscaya, bukan supaya ya, kalau ini bukan supaya. Walaupun sebenarnya artinya yang pas itu supaya. Tapi kalau fa sababiyah maka artinya itu niscaya aku akan beramal soleh. Atau pakai wa maka artinya bersama dengan taufikmu, bersama dengan pertolonganmu ya Allah, aku akan beramal soleh. Wa mithaluhu ma ba'da nahi, sekarang contoh yang didahului oleh larangan. Qauluka la tuhmil fatandama aw watandama, janganlah engkau menyia-nyiakan, niscaya engkau akan menyesal. Niat yang tulus, keinginan yang tulus, kalau disia-siakan menyesal. Tuhmil artinya menyia-nyiakan atau engkau lengah atau lalai, nanti kamu menyesal. Belajar suka lengah, suka guyon, hidup suka lengah, nggak mau memikirkan hakikat kehidupan, nanti ketika mati, ketika di akhirat akan menyesal. Au watandama, atau la tuhmil watandam, janganlah engkau menyia-nyiakan dan bersama dengan itu engkau akan menyesal. Nanti bersama dengan itu akan menyesal. Maka perhatikan ya, perhatikan umat, fatandama, menyesal ini adalah akibat dari ihmal, bukan dari la ihmal. Paham? Menyesal di sini adalah akibat dari ihmal, bukan akibat dari larangan la ihmal. Jangan kemudian diartikan jangan kamu menyia-nyiakan, niscaya kamu akan menyesal kalau nggak menyia-nyiakan. Nggak gitu. Kalau yang menyia-nyiakan malah menyesal. Kalau yang ihmal malah yang menyesal. Kalau yang nggak ihmal itu nggak menyesal. Gitu loh. Jangan kamu sia-siakan, nanti kamu menyesal loh. Gitu loh.
Jadi menyesal ini adalah sebab, adalah akibat dari menyia-nyiakan, bukan dari tidak menyia-nyiakan. Jangan salah dalam memahami kalam. Wa mithaluhu ma ba'dal istifham, dan contoh didahului istifham, qauluka hal jaa Zaidun fa usallim alaihi. Apakah Zaid telah datang agar aku menyalaminya? Atau wa usallim alaihi, apakah Zaid telah datang bersama dengan itu aku akan menyalaminya? Nah gitu. Ngartikannya gitu ya. Wa mithaluhu ma ba'dal arb bisukunir ra wa huwa talab birifkin walinin, yaitu permintaan, permohonan dengan lembut dan dengan halus, nyindir. Qauluka ala tazuruna fatata'allama aw watata'allama, tidakkah engkau main-main ke rumah kami, ziarah ke kami agar engkau bisa belajar, atau bersama dengan itu engkau bisa belajar? Gitu loh. Ini kan nyuruh, tapi kan halus. Kamu nggak main toh ke rumahku, nah gitu. Sebenarnya nyuruh, daripada bilang mainlah ke rumahku, atau pakai tahdid, laula, ayo ke rumahku. Nah itu. Ini pakai sigo yang paling halus, yaitu ard. Sigo yang paling halus adalah ard. Nampaknya waktunya sudah nggak mencukupi lagi. Maka sisanya insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Dan ada PR baru lagi. PR atau nggak PR? Hah? Prei, PR prei maksudnya. PR lagi. Surat Al-Mujadilah dicari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Surat Al-Mujadilah dicari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dan sabar ya, belum tak suruh ngi'rab. Kenapa? Ya karena kita belum belajar jabatan-jabatan kata. Gimana kalau disuruh ngi'rab belum belajar jabatan kata? Sabar. Sebagian ummahat, enggak semuanya. Loh. Oh cuma fiilnya tok kok sedikit loh itu. Jangan ditulis semuanya. Kalau ini cari fiil jangan ditulis semuanya. Kalau kemarin memang disuruh nulis semuanya. Kalau ini jangan ditulis kata semuanya. Cuma fiil-fiilnya saja kok. Mana fiil madhi? Fiil madhi dulu. Yang paling atas fiil madhi dulu. Fiil mudhari', fiil amr. Sampai selesai. Terus sedikit. Oh cuma fiilnya. Kalau kemarin kan banyak, soalnya mu'robat. Isimnya ikut, semuanya ikut. Kalau ini fiilnya saja. Dan nanti insya Allah kalau kita banyak praktek, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Nanti yang terakhir kalau sudah bisa, kalau sudah selesai semua belajar jabatan-jabatan, nanti baru kelihatan serunya ngi'rab ya, serunya ngi'rab, mana fa'il, mana maf'ul, mana naibul fa'il. Nah itu di situ baru